Seringkali dalam hidup kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri. Kita pakai apa yang menurut kita baik. Kita pintar sekali jadi arsitek dalam hidup ini. Tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Datang kepada manusia. Orang ani gaya reko, orang yang ayi mana parada, orang ayi mana mereka repot pada orang ini orang ini dopa, ani gaya reko ni dopa. Dan setiap orang yang percaya kebangkitan Yesus, mau dan tidak mau, harus apa ini? Berubah untuk menjadi kuat. Me ida kita Tuhan Yesus kini ani mai mana ini go tano. Gamari ya bagai ida kita go agato iye pi agato tiawi. Ani Yesus du bang me wo kini orang ini gamara. Siapa yang mau percaya kebangkitan Kristus Yesus, mau dan tidak mau, dia harus berubah. Oh, kalau tiara mega ani Yesus mar le gata me ko go agato gamari to go iye pi na itu ona go ni mega na go agato bagai. Tembok terbesar dari langit sampai ke dunia, dia mati, robek dari atas ke bawah. Sekarang siapa yang siap robek? Benteng-benteng kejahatan yang dibuat oleh manusia dari dunia ini ke surga. Ya kai marina ya marini metu marapeu kidi wadu wata metota de minik tanya kapara. Wage pa wata me peyo no kodo. Epa mamari mo tu ya marapeu todo. Kabagi ya mari ya ko. Pe bagani do mari ya ko. Enana ni ati ya terapi itona. Warga gereja yang dikasih oleh Kristus Yesus, Tuhan Yesus tu para iki ga no ga madama. tirai yang membentengi antara manusia dengan Tuhan Allah adalah perbuatan kedagingan manusia. Hari ini, kesempatan ini kita robek bersama Yesus supaya surga dengan kita aman. Ito ina Tuhan Yesus Kristus ini ya tu ya topiki ya. Oh Yesus kini ma ini enai mo. Ugata me ki kaya topino ga ibimi. Ugata me ini ma tu ya ga. Pau mo ya pau todo. Yesus oraya. Pau pariti ya itari ki ya ito na go ga mi ga betai. Menurut warga gereja, hari ini Yesus telah bangkit. Kira-kira dia ada di mana? Ito no ga made. Ini ya ga ta ma ya Yesus ki bogata ba ga pira ma ni ga topi ga ki ko iki ya ga ko ya ni go Yesus ki kaya to. Kamu taruh Yesus yang kamu sembah itu, kamu taruh di mana? Ikaw Yesus kini miga ko betai ne megan amaya Yesus bogata ba ga pira ma ni go pe ga ki parin kaya to pito. Dan hari ini dia ada di mana? Yesus yang kemarin telah bangkit itu. Ito Yesus bogata ba ga pira ma ni go piginte. Ito na ro ito ko tani ini ya to me kaya. Kira-kira di mana? Kaya. Kira-kira dia ada di mana? Dia sudah menjadi firman Allah yang ada dalam diri kamu, ada dalam Alkitab Anda. Dia sudah kembali dari Alkitab, dan hari ini juga dia ada dalam diri laki-laki, diri perempuan, diri anak-anak. Di mana kita berada, di situ Yesus hidup dan bangkit. Dia akan menunjukkan dia akan apa? Menampakkan diri dia itu kepada kita manusia. Walang tiyak ini ya Yesus bogata ba ga pira ma ni go ta di ki. Sebentar lagi, kalau Tuhan mengizinkan, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik. Melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi. Lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya nggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur politik yang menerima 100.000. Lalu pasangan lain kasih 150.000. Oh, kok dia kasih lebih banyak. Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpinnya jangan jadi perampok uang rakyat. Seringkali dalam hidup kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri. Kita pakai apa yang menurut kita baik. Kita pintar sekali jadi arsitek dalam hidup ini. Tapi tahukah Anda, seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya.
Saya marah seorang pimpinan persekutuan doa. Saya bilang, dia, Bapak, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kau kenapa, Bapak? Saya bilang, kau bagaimana? Dia tinggal berdampingan dengan seorang yang tidak seiman, seagama dengan dia. Dia piara babi. Tahu babi? Terus ini kandang babi pembuangan ini dia arahkan di ini keluarga sebelah rumah. Saya bilang, Yesus mana mengajarkan Anda begitu? Berhenti berkhotbah. Berhenti. Sampai kasih belok itu. Dia datang dengan Bapak, sudah. Kenapa? Saya kasih belok kembali pembuangan ke rumah. Jadi tak putar dari halaman, putar ke rumah. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia harus berdampak bagi tempat di mana dia ada. Saudara, saya ingin ingatkan kita semua bahwa kita ini tidak lahir untuk hidup kita sendiri. Kita lahir untuk orang lain, untuk jadi berkat. Jangan egois, jangan untuk diri. Nanti penyangkalannya cepat. Saya pernah kasih tahu saudara bahwa kita makan, saya makan bukan untuk diri sendiri. Mama sakit terus kita makan mulut pahit, makan teh anak-anak dong masih kecil. Kita makan, saya makan untuk anak-anak. Tahan-tahan makan sayang, kenapa? Kelihatan dari jauh so kelihatan. Kita makan minum saya itu untuk orang lain. Gitu ya? Kita semua ada nama. Nama kita ini bukan untuk diri sendiri. Nama ini untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Tidak mungkin dia di kamar terus mau makan pagi terus dia sendiri bilang begini, Yandi, keluar kau makan pagi do Yandi. Tidak gitu. Orang lain yang memanggil, kita tidak memanggil diri sendiri. Kadang agak manja-manja sedikit yang kita bilang, Yandi cuma ikut. Tapi itu manja saja itu. Tapi tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Saudara, kita ini pakai pakaian saya untuk orang lain. Kita pakai pakaian batik bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini kan pakai untuk orang lain, bukan untuk diri. Sebenarnya kalau kita sendiri kan tidak butuh pakaian. Tapi karena ada orang lain kita pakai supaya jangan orang hidup ini berdampak. Karena kita tidak dikhususkan untuk diri sendiri. Itu hari saya bilang, semua yang berpusat pada diri sendiri, Tuhan Allah tidak suka. Satu, sombong. Sombong itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tuhan Allah suka. Makam puji. Itu untuk siapa? Tuhan Allah suka. Orang lain suka? Tidak suka. Ada yang mengolok-olok TNI katanya bukannya ngurusin OPM malah ngurusin Bahar. Mari kita ulas mana lebih berbahaya, OPM atau kelompok Islam radikal. OPM bertujuan ingin merdeka, ingin lepas dari Indonesia, ingin mendirikan negara Papua. Sedangkan Islam radikal bertujuan ingin mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam. Jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia. OPM bersenjatakan senjata laras panjang, Islam radikal bersenjatakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa. OPM membunuh anggota TNI di Papua, Islam radikal membunuh nalar generasi mendatang, melahirkan bibit-bibit teroris. Dari dua poin ini saja jelas kelompok Islam radikal jauh lebih berbahaya daripada OPM. Karena OPM hanya mengancam satu provinsi saja, sedangkan Islam radikal mengancam keutuhan NKRI. Jadi yang dilakukan oleh Jenderal Dudung dan Danrem Brigjen Ahmad Fauzi sudah tepat. Karena Islam radikal adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada OPM. Tumpas habis Jenderal, yang nyinyirin kalian sudah pasti Islam radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku
Tahun 2009 saya ketua Panwaslu. Saya bikin ketua Panwaslu. Saya juga heran sebetulnya. Datang 1-2 caleg, mereka bilang ke saya, Pak Pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang, ya macam Bapak bikin tidak bisa. Kok Pendeta yakin sekali? Oh, saya yakin. Kenapa? Bapak ini minta tolong jadi penatua diaken di gereja yang hanya urus 20 kakak. Saya Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jahat. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, Pak Pendeta, yuk, ternyata Bapak mulut panas betul. Saya bilang, ini bukan soal mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Satu saat Yesus urus orang bertengkar, baku rampas jabatan. Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Yesus tidak marah, jabatan itu kebutuhan. Proses yang menjadi penting. Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka. Terus Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda. Tidak pakai bawa ayam. Bukan mau pemilu baru datang kau bilang, kita 2 saudara. Wah, saudara apa muka beda? Setia dulu pada perkara-perkara yang kecil, saudara. Lakukanlah, tanggung jawab. Tadi saya kira ikrar itu bagus kan. Kecil, sederhana, tapi punya nilai. Saya mau tanya saudara, boleh jawab. Kalau dapat uang 1 miliar ini hari, kira-kira buat apa? Dapat uang 1 miliar, kira-kira buat apa? Kasih orang susah kok tidak? Saya rasa saudara berat sekali. Saya kalau dapat uang 1 miliar ini hari, semuanya saya kasih orang susah. Saya buang, saya kasih. Nah, nanti pendeta dapat apa? Nanti baru main hayal lah ya. Saudara, ini baru main hayal, saya susah kikir. Baru main hayal ini. Uang belum ada ini. Baru main hayal, saudara susah kikir begini. Saya yakin saudara nanti susah ini. Tidak bisa jadi orang kaya ini. Belajar setia dulu pada hal-hal kecil. Saudara, kalau tidak menyelesaikan hal-hal kecil dalam hidupmu, perjumpaan dengan orang lain itu saudara sebuah kemustahilan. Pemerintah mah kita harus membangun sampai semuanya selesai. Mau enak. Mau dah pakai. Ini pemerintah A itu B, menunggu orang A. B itu B. Karena apa? Ini ya guys berubah. Mau ini berubah itu. Ini ya guys berubah, ini berubah. Jangan pikir panai mainnya bagaimana tadi. Tapi kalau beta, yang itu kalau beta, yang ini. Kabupaten Paniai, koordinator Paniai, punya 12 klasik, 200 lebih gereja. Udah pakai, 8 paroki, 33 klasik bahwa ini yang pemerintah sebagai suami, istri. Jangan mau bilang kalau yang lain pemerintah bantuan lupa. Oh, berani ngomong pada. Itu DPR ngomong. Yang lain mau ambil semua. Yang lain mau mega. Itu sudah pemerintah program yang lain. Bupati yang jabatan ini yang lain. Ini ngomong pada yang lain. Eselon 2, eselon 3, eselon 4 tahun mulai ngomong pada. Yang lain bupati yang pesan. Kau bayarnya ini untuk rumah. Air mana pemerintah gereja. Oh, bayar 1 juta ini. Ikaw na sa ito. Oh, dia mana? Yang ay no may naik namanya mereka yang ay mereka untuk namanya. Oh, mereka punya namanya. Tuhan ada talenta limita. Mereka. Ini yang ay pemerintah di Wasopet. Mereka ay mau mana satay satu orang ini. Oh, yang ay mana supaya begitu.
Oh enggak, cowok medo.